Akhirnya kita ditunjukkan orang pertama yang membunuh Tenryubito. Apakah Robin dan juga Teach adalah saudara kandung? Yang ini wadidaw banget nih. Akhirnya kita masuk ke satu insiden besar di serial One Piece, yaitu God Valley. Nah, Galaxy Film sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1160 yang akhirnya nih setelah 6 tahun lebih kita masuk ke satu insiden yang sangat-sangat kita tunggu sekali. Yang bukankah banyak banget dari para nakama sekalian yang bilang, oh udahlah bikin insiden God Valley jadi movie terpisah aja yang tidak seperti itu untuk One Piece, karena untuk cerita canon harus masuk di manganya. Jadi oke lah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung bahas untuk One Piece chapter 1160. Maka pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, dimana di chapter ini kita masih melanjutkan nih cover story dari Yamato volume ke-42 yang belum beres. Ternyata lanjutan kisah dari Yamato karena belum masuk final episode. Karena untuk judulnya masih belum masuk final episode, yang kita masih nggak tahu nih apa yang masih Oda akan sajikan kepada kita di cover story Yamato. Di sini terlihat kalau Yamato akhirnya sudah kembali sampai ke ibu kota bunga dan dia berada di makam dari Oden. Yang untuk chapter sendiri kita langsung mendapatkan judul yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Insiden God Valley. Ya, benar, chapter sendiri dimulai dari seluruh orang klan Devi yang berada di atas panggung, dan di sini pun kita melihat Peach sedang bersama ibunya yang ternyata pada yang sebelumnya kita lihat di chapter lalu kalau mereka ada di atas panggung dan dilihat oleh para Tenryubito. Di sini pun mereka berkata kalau klan Devi ini adalah keturunan terkutuk dan mereka sudah dibenci sejak para leluhur dan tidak ada satupun yang mencoba berbuat baik kepada mereka. Kita harus menghabisi keturunannya. Dan ada juga yang berkata apakah mereka juga adalah Buccaneer, sangat berbahaya untuk membiarkan mereka terus hidup. Kita semua harus musnahkan mereka. Ini akan menjadi hari yang akan dicatat dalam sejarah. Yang bahkan di sini pun terlihat para Tenryubito melempari mereka dengan berbagai benda dari batu, bahkan kapak dan pisau juga. Si MC Tenryubito pun dia berkata kalau kalian akan mendapatkan penalti misalkan mereka mati akibat lemparan tersebut. Yang di sini pun seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau kita melihat sign Saturn seorang Gorosei yang memang ada di insiden ini. Dia memuji apa yang dilakukan oleh Garling sebelumnya dengan berkata sebuah temuan yang luar biasa. Dan Garling pun menjawab, aku hanya bisa bilang ini adalah sebuah takdir. Dari sosok-sosok klan Devi yang kita lihat di chapter ini, terdapat satu karakter nih yang berbadan cukup besar yang mungkin ini juga menjadi alasan kenapa sebelumnya ada yang bilang kalau mereka adalah Buccaneer. Yang menariknya adalah karakter ini dia pula menggunakan topi jerami. Yang apakah mungkin ini semakin terjawab jika Joy Boy, Buccaneer dan Devi semuanya saling terhubung satu sama lain alias satu orang yang sejenis. Yang bahkan lucunya adalah bentukan dari si karakter ini bukankah mirip sekali dengan fan art dari Joy Boy di era-era yang dulu sekali. Yang kalau dilihat tadi bentukan para Devi-Devi yang lain, yang ini emang beneran klan ya, karena semua ukuran tubuh pun ada yang besar dan ada juga yang seperti ukuran manusia biasa. Yang lagi-lagi ini bukan rasa seperti Elbaf, Tontata, tetapi lebih ke arah klan karena berisi berbagai macam orang juga. Dan yang kasihannya dari semua itu kita melihat ternyata ada si bangsa Teach yang bersama ibunya di antara orang-orang tersebut. Di sini pun pertama kalinya kita melihat ibu dari Teach seperti apa, yang wah ini kasihan banget sih. Emang masalah dari Teach dan sangat wajar sekali dengan apa yang dilakukan sekarang, karena dari usia 2 tahun juga dia sudah akan ditumbalkan menjadi budak yang seakan-akan sangat tiba-tiba oleh para siaran-siaran Tenryubito yang ada. Tapi bukankah yang menjadi fokus kita adalah siapa sebenarnya ibu dari Teach ini? Karena bukankah mukanya cukup familiar? Ya benar, bukankah mukanya cukup mirip nih dengan ibu dari arkeolog kita, yaitu Nico Robin, dengan nama ibunya adalah Nico Olvia. Tapi kalau dia benar-benar Olvia, yang berarti Teach dan Robin apakah mereka adalah saudara-saudara? Yang bukankah hal ini akan cukup masuk akal ya, mengingat Teach juga sangat menyukai sejarah seperti Robin. Dan jangan lupa di flashback Robin kita sempat mendapatkan kalau ayah dari Robin sedang tidak ada dan masih belum kembali. Yang bukankah dari kalimat itu saja sudah seakan-akan nih kalau Oda akan menunjukkan siapa ayah Robin nanti di cerita One Piece kelak. Tetapi lagi-lagi kalau memang Roxy ini mati, yang berarti ayahnya bukanlah Rox sama seperti Teach, tapi mungkin ibunya alias Olvia-nya bisa jadi adalah orang yang sama. Tapi juga kalau memang ibu dari Teach
ini ada Olivia yang berarti ketika flashback dari God Valley saat itu usianya masih 17 tahun. Ya memang sih di beberapa lokasi dunia ini 17 tahun itu sudah masuk ke usia dewasa, yang bahkan Dragon yang juga kita lihat di chapter ini dan juga karakter utama kita yaitu Luffy, mereka juga awal bertualang di usia 17 tahun. Tapi kira-kira menurut kalian sendiri, apakah mungkin Peach dan Robin adalah saudara seibu? Coba tuliskan di kolom komentar. Next, di sini pun kita melihat ya lanjutan dari momen Dragon sebelumnya ketika bertemu dengan ibu dari Shanks dan dia pun berkata, "Ini sudah terlambat bagi diriku, tetapi anak-anakku, aku ingin mereka dibesarkan oleh seseorang yang memiliki hati yang baik. Kumohon jangan serahkan dia kepadanya." Dan terlihat pula ya di sini kalau sepertinya ibu dari Shanks pun meninggal, yang lagi-lagi kita bahkan tidak diperlihatkan wajahnya seperti apa untuk ibu dari Shanks ini. Dragon pun berkata kepada dirinya sendiri, "Kau dan anak-anakmu mungkin hanyalah orang asing bagiku." Yang ini antek asing. Aduh, bukan ke arah sana lagi. Tetapi lanjutannya Dragon pun berkata, "Tetapi aku hanya ingin membantu untuk menolong. Jika aku tidak bisa setidaknya melakukan hal seperti itu, maka tidak ada gunanya aku berada di sini." Dan kita kembali lagi nih ke si MC Tenryubito sebelumnya, yang ini pun persis seperti yang kita dapatkan di chapter 1095 lalu. Dia berkata kalau terdapat 150 kelinci langka dan 13-nya adalah yang paling langka. Ya ini ibarat di game lah, ada rare, ada super rare, ultra rare yang seperti itu mungkin buat para gamers bisa cukup familiar. Dikatakan kalau masing-masingnya berharga 10.000 poin. Ya benar, inilah berarti Kuma si bocah Buccaneer dan tadi juga para Devi Clan yang ada, mereka berharga 10.000 poin. Yang simpel diberitahu ya seperti yang kita dapatkan sebelumnya, kalau para korban dikasih waktu 1 jam untuk bersembunyi agar para Tenryubito nanti bisa mencoba mengejarnya. Yang simpul yang kita dapatkan juga di chapter-chapter sebelumnya, kalau mereka bisa selamat dalam 3 minggu dari perkataan para budak. Yang hal ini pula bukankah pernah kita ketahui dari kata-kata Iva-chan yang akhirnya dia memarahi para budak yang mempercayai hal seperti itu. Dan pada akhirnya 1 jam pun berlalu, turnamen bangsat ini akhirnya dimulai. Di sini bahkan kita diperlihatkan nih momen satu keluarga yang bersembunyi namun harus ketahuan gara-gara anaknya menangis. Dan ya benar, 3 orang ini terdiri dari ayah, ibu, dan 1 anak bayinya. Mereka semua terbunuh dengan sadis karena ditembak oleh si sialan Tenryubito. Yang nanti juga kita melihat ya Somers membunuh ayah dan anak bersama oleh kemampuan boy iblis duri-durinya tersebut. Ya walau memang Oda tidak menunjukkan momen tertembak dari masing-masing orang ini, tapi ya benar, inilah serial One Piece. Makanya saya selalu berkata kalau One Piece bukanlah serial untuk para bocah karena memang ceritanya saja seperti ini. Ya lagi-lagi selain bahasa yang cukup berat karena terdapat politik dan lain-lain di belakangnya, ceritanya juga yang sangat dark, yang sangat tidak cocok sebenarnya untuk anak-anak di bawah 17 tahun. Tapi mungkin kalau ingin lebih terbuka pemikirannya, kalau dunia itu ternyata tidak sebaik yang banyak diceritakan di mana-mana, ya inilah One Piece yang sangat-sangat realistis. Ya bukankah banyak cerita yang akhirnya malah menceritakan semua hal segala happy ending, tetapi dunia tidak bekerja seperti cerita-cerita yang selalu berakhir dengan happy ending seperti itu. Makanya di One Piece pun akhirnya diceritakan secara realistis. Karena bukankah mungkin di cerita-cerita lain kita sering lihat ketika ada momen yang sangat-sangat mengerikan, pada akhirnya akan muncul nih momen pahlawan untuk menyelamatkan bocah-bocah tadi. Tapi ya beginilah hidup boy, tidak semudah yang ada dalam cerita. Intinya jangan selalu berharap dengan bantuan orang lain, tetapi lebih baik kalau kita sendirilah yang bisa menghidupi diri kita sendiri. Anjay, ini bukan Devil Nomi tapi dakwah Nomi. Nah di sini pun kita diperlihatkan nih Garling yang ditonton dan menghajar para rabbit-rabbit yang ada seperti yang pernah kita lihat juga di chapter 1096 lalu. Sepertinya selain turnamen pemburuan para Tenryubito, terdapat juga nih semacam judi untuk mereka-mereka yang menjadi pemenang, di mana terdapat pilihan dari sisi keluarga dan ada juga dari sisi solo atau per orangnya. Dikatakan hanya ada 1 God Steal dari para kenaik yang ada, yang saya cukup bingung nih apa maksud dari God Steal yang ada. Apakah mungkin pemenang keluarga ini akan mendapatkan sesuatu dan juga pemenang solo alias si tunggalnya yang mungkin nanti adalah Garling, karena dia adalah champion dari God Valley, dia pula akan mendapatkan satu hal yang lain. Tapi apa sih God Steal yang lagi-lagi Oda menambahkan misteri baru dari 1 chapter ini? Dimana selain Garling yang dijadikan jagoan oleh para Tenryubito yang lain, di sini pula kita diperlihatkan Gunko Chuan yang dalam keadaan jadulnya dengan rambut panjang yang ini wah cantik juga sih untuk Gunko, tetapi dengan kekuatan yang sama lah yang seperti yang kita lihat saat ini, yaitu di Eronominya. Ya karena Gunko juga dijadikan favorit oleh para Tenryubito yang lain, yang berarti emang kan Gunko kekuatannya memang
memang bukan kaleng-kaleng, alias dia termasuk top dari para Gods Knight. Yang pantaskan sebelumnya hanya dia dan juga Samrock lah yang datang turun karena memang kekuatannya segila itu untuk si Gunko ini. Di sini pula kita melihat nih Saki Chuan yang di penjara hanya terdiam saja, di mana penjaganya berkata, kalau enak ya menjadi Garling tahu seseorang secantik ini akan menjadi istrinya. Dan momen Somers yang sebelumnya membunuh bocil pun kita lihat pula di sini, dan kata-katanya cukup mirip nih seperti apa yang dikatakan di Pulau Elbaf kalau dia suka ketika orang tua nantinya akan berkorban untuk menolong anaknya, yang ternyata insiden itu pula udah perlihatkan secara detail di satu chapter God Valley ini. Ya, dan kita pun kembali ke momen dari Dragon ketika Dragon si angkatan laut yang melihat hal itu pun di usianya yang masih bocah 17 tahun, Dragon hanya bisa muntah saja. Yang ternyata momen Dragon yang masih ada di pulau ini pun kita lihat keadaan di kapal angkatan laut yang bertanya apakah semua sudah ada di kapal, dan mungkin dijawab oleh squad leader sebelumnya kalau sudah pak, semua sudah ada di sini. Padahal dalam hatinya dia pun bingung kan, kemana sih bocah Dragon, jangan bilang dia masih berada di pulau setelah semua hal ini sedang terjadi. Yang di sini pula kita diperlihatkan ya momen Eva dan Kuma yang memberikan semangat kepada para budak lain yang juga kita lihat di chapter 1096 lalu, yang ternyata Dragon melihat hal itu dari sisi yang lain, yang sebenarnya saya sangat suka sekali dengan momen-momen seperti ini. Kita diperlihatkan scene atau mungkin hal atau mungkin konteks yang sebenarnya sama persis, tetapi kita diperlihatkannya dari perspektif yang berbeda, di mana sebelumnya Eva dan Kuma dan sekarang dari arah Dragon yang wah, hal-hal perspektif seperti ini sangat-sangat saya sukai. Dragon berkata kalau ternyata masih ada juga ya para budak yang masih memiliki harapan. Namun situ pun Dragon melihat ada Tenryubito yang sudah mencoba untuk menembak Kuma, karena jangan lupa ya dia adalah special rabbit dengan poin yang cukup tinggi. Namun guys, ternyata Dragon menyelamatkan Kuma dengan menembak si Tenryubito ini. Yang bukankah ini waduh banget, yang akhirnya nih Dragon bisa berguna sepanjang 1100 chapter dia benar-benar beraksi, tapi bukan di era sekarang, malah di flashbacknya yang jadul. Ya, apakah mungkin dia menjadi orang pertama yang membunuh Tenryubito? Tapi gila juga ya, dimana keluarga yang lainnya pun berlaku hal yang sama, dimana Luffy dia menunjuk Tenryubito. Untuk Garp ini masih belum tahu, tapi harusnya di God Valley kita akan sedikitnya melihat apa yang dia lakukan kepada para sialan-sialan Tenryubito, atau mungkin nanti atasnya seperti para God Snake yang ada. Tapi yang gilanya adalah paralel dari Dragon yang secara nggak langsung dia sudah nolongin Kuma di masa lalu. Dan Kuma juga yang secara nggak sadar nantinya dia ngefans dengan Dragon dan berada di bawah Dragon yang lagi-lagi sosok yang menyelamatkan dirinya. Lagi-lagi sebuah paralel yang sebenarnya hal yang simpel, tetapi jika kita melihatnya dengan secara luas, wah ini gila banget. Dan di tengah pertarungan tersebut muncullah meriam tiba-tiba yang ternyata itu adalah bajak laut dari Rock. Di waktu yang bersamaan pula banyak bajak laut hebat lain yang sampai di pulau, seperti yang dikatakan juga di chapter 1096 lalu, kalau bukan hanya Rock dan Roger, tetapi banyak bajak laut hebat lain yang datang ke pulau God Valley ini. Namun momen yang kita dapatkan di chapter ini tepat nih terjadi sebelum momen yang kita dapatkan di chapter 1096 lalu, ketika Rox yang melompat dan berkata kepada krunya untuk ikuti aku. Karena di sini kita melihat kalau semua orang yang masih berada di kapal dari Rox tersebut. Ya benar, di sini kita melihat semua anggota inti dari bajak laut Rox kecuali Don yang sebelumnya sudah meninggal, dan juga Uchoku yang dikatakan tidak ikut, dan tinggal di Hachinosu yang definisi pengkhianat sialan. Ya apa mungkin kenapa dia menjadi ketua dari Hachinosu, karena ya udahlah para seluruh kru Rox yang lain akhirnya tertangkap dan juga ada yang mati dan yang lain-lain terpisah, dan ternyata hanya Uchoku sajalah yang tertinggal di Hachinosu, makanya dialah yang menjadi pemimpin tunggal yang ada di pulau itu. Oh ya, di panel ini pula saya tidak melihat ya terdapat Ganzo nih yang besar tersebut, tetapi bukankah di chapter 1096 kita ngeliat ya kalau dia juga ikutan di insiden God Valley ini. Ya baik lagi, ini selalu menjadi hal yang saya sukai jadi bajak laut Rox, walau masing-masing memiliki misinya sendiri, tetapi mereka tetap ngikutin Rox, dan bahkan terlihat pula di sini Shiki dan rivalnya Hyo alias Silver X yang masih ada taruh satu sama lain, tetapi mereka masih bersama-sama di sini. Di sini pun Rox berkata, dengar kalian semua, mereka mempunyai Saki di sini bersama dengan beberapa harta karun dan juga adanya buah iblis. Tidak ada gunanya kita saling bunuh satu sama lain karena hal tersebut. Sekarang saatnya kita bekerja sama. Kita akan berbagi Saki nanti nih ketika kita sudah beres dan kembali dari pulau ini. Apakah semuanya jelas? Dan tentu saja dijawab oleh Barbel si Fishman ini kalau apakah Saki emang bisa dibagi-bagi. Yang aduh, ini Rox ngomongnya ngasal banget.
Shiki pun ikut menjawab, bukankah sudah jelas dia pasti akan jatuh cinta kepada siapa saja yang nanti menolongnya. Hyo pun setuju dengan Shiki, walau mereka dua rival, tetapi lagi-lagi bukankah kalau harus setuju pasti bakal setuju, karena di sini pun Hyo atau Silver X berkata, benar sekali, itulah alasan aku tidak akan mundur. Dan Kapten John juga dia menjawab, sepertinya tidak, Shaki pasti hanya akan jatuh cinta kepada siapapun yang memiliki harta karun paling banyak. Yang bahkan Newgate pun ikutan di sini. Tenanglah, aku di sini hanya untuk menolong temanku. Tapi iya, kalau dia jatuh cinta kepadaku, aku juga nggak akan komplain sih. Yang langsung lah di sini dia disemprot oleh Stussy. Apa maksud perkataanmu barusan? Yang emang nih woman kalau udah suka sama cowok kayak gimana? Di sini Gloriosa pun ikut berkata, kalau aku menolong Shaki, apakah Roger juga akan senang ya? Dan untuk Sereusen ini pula nih yang akhirnya kita tahu ya kalau Ochoku ada di Hachinosu karena dia berkata demikian. Yang sebenarnya untuk Sereusen pun saya cukup curiga dengan satu karakter ini karena di chapter sebelumnya di saat Ochoku orang yang curiga dengan insiden dari God Valley tersebut, bukankah Sereusen juga berkata hal yang sama kepada Rox? Apakah kita bisa mempercayai hal ini? Yang di sini pun dia hanya fokusnya ke bagian situ. Apa mungkin Ochoku dan Sereusen memang bekerja sama dalam penculikan dari Shaki tersebut? Di sini pula Big Mom ikutan ngomong, seberapa bodoh kalian semua, langit dan bumi bisa saja terbalik, tapi tetap saja dia tidak akan bersama kalian para pecundang. Dimana Kaido pun hanya fokus ke Big Mom untuk meminta buah iblis. Dan di sini pun kita kembali ke Rox yang berkata, menyerahlah kalian para angkatan laut, sekarang semuanya ikuti aku, para kru. Dan Rox pun melompat di sini. Ya benar, inilah lanjutan yang nantinya kita dapatkan di chapter 1096 lalu. Karena pasca Rox melompat yang saat itu Newgate pun meresponnya cukup menarik ya. Hey sabar Rox, siapa bilang aku pengikutmu? Yang nantinya pula dia bilang, aku tahu si bodoh Rox itu pasti akan lupa dengan tujuan kita. Ya benar, Newgate adalah salah satu kru Rox yang sudah bersamanya dengan waktu cukup lama, yang seharusnya dia sudah tahu banget lah sifat Rox ini seperti apa. Karena mungkin di sini Newgate tahu ya kalau tujuan Rox itu tidak seperti apa yang dia katakan, karena seperti yang kita tahu juga kalau tujuan dari Rox adalah keluarganya, yaitu istrinya dan anaknya Peach. Bukan Shaki, bukan harta karun, bukan juga buah iblis, tetapi family atau keluarga. Karena harta karun terindah adalah keluarga. Anjay, malah jadi nyanyi ntar. Ya mungkin kalau kalian baca ulang lagi untuk chapter 1096 di mana bagian seluruh kru Rox semuanya saling nyambung satu sama lain, yang lagi-lagi Oda paralelnya sangat gila sekali. Dan di saat semua para Tenryubito panik dan menyalahkan angkatan laut, Dragon memanfaatkan hal tersebut dan menolong dua bocah dari ibu Shanks tadi. Ya benar, ini Shanks dan Samrock dia bawa keduanya. Yang gila sih, dimana dia saat itu masih 17 tahun loh, masih bocil lah ketika awal Luffy berlayar, yang ternyata jiwa keadilan yang dia miliki sangat-sangat tinggi sekali. Walau mungkin pada saat itu dia masih belum memiliki power apa-apa untuk bisa mengubah dunia. Ya bukankah kalau kita melihat juga sepak terjang dari Dragon, memang orang yang tahu medan bakal bisa bergerak seperti apalah, seperti yang kita lihat juga dari dirinya. Dia sadar dengan powernya saat itu belum cukup kuat dan mampu untuk melawan pemerintah dunia, makanya butuh waktu 22 tahun untuk membentuk pasukan revolusioner sampai di era kita sekarang. Itu pun kita belum menghitung organisasi sebelumnya, yaitu Freedom Fighter dari Dragon ini. Dan untuk masalah fisik sih saya cukup yakin ya kalau Dragon ini pas sudah sangat kuat pada saat itu. Ya dia ini bukan bocah abal-abal lah seperti Kobe dulu, karena jangan lupa anaknya aja Luffy sudah sekuat itu pada usia 17 tahun. Tapi yang masih nggak habis pikir sih, Dragon yang nyelamatin Shanks pada saat itu nantinya ternyata anaknya alias Luffy diselamatin juga oleh Shanks di masa depan, yang bukankah ini paralel yang sangat luar biasa. Ya lagi-lagi emang jangan pernah kita hitungan kalau ingin berbuat baik, karena balasan dari jalur langit itu selalu muncul di waktu yang tepat, tetapi tepatnya bukan kita sebagai manusia. Anjay, lagi-lagi ini dakwah Nomi. Next kita lanjut ke isi chapter. Di saat itu pula para angkatan laut semakin panik dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia benar-benar akan berakhir? Tadi adalah Rox dan sekarang adalah Roger. Ya benar, bajak laut Roger telah datang akhirnya, seperti yang kita lihat juga di chapter 1096 lalu. Dia berteriak, selamatkan Shaki, kalian tidak ada kesempatan untuknya, jadi fokuslah mencuri harta karun. Dan sudah jelaslah krunya yang juga sangat menginginkan Shaki akhirnya tidak setuju dan malah menginjak kaptennya, yaitu Roger ini sendiri. Ya mungkin perbedaannya, kalau untuk Rox tadi itu adalah momen sebelum chapter 1096, sedangkan kalau Roger adalah momen pasca chapter 1096 yang kita dapatkan di chapter ini. Dan di sini pun kita diperlihatkan momen ketika para God Snake di chapter 1096 lalu berkumpul, Garling bersama main Mere Woman, lalu juga yang cantik rambut hitam, Somar si topeng tengkorak, lalu juga terdapat yang gigi taring bertanuk nih, dia cukup mirip dengan Killingham, dan ada juga yang gede yang cukup mirip dengan Yeti, yang tak apakah itu terdapat sayap di bagian situ yang kok cukup familiar nih.
untuk muka dari si Yeti ini. Dan untuk Bunko pun tidak diperlihatkan di panel ini. Dan mereka semua dikatakan bukan God's Knight, bukan Holy Knight, tetapi Knight of God, yang lagi-lagi ini sebutan resmi dari Oda akhirnya disebut sebagai Knight of God. Dimana seluruh angkatan laut dalam keadaan pasrah. Di sini pun bajak laut Rock jelaslah gampang untuk mengalahkan para noob-noob tersebut. Mereka kebingungan kenapa bajak laut pada datang, apa yang sebenarnya mereka incar. Dan di tengah kebingungan tersebut, muncullah ledakan besar dari sebuah tembakan meriam, dan tembakan meriamnya pun ledakannya jauh lebih besar dibandingkan meriam biasa. Benar, itu adalah Meteovis dari si kakek tua sekarang yang dulu adalah Vice Admiral dari Garp. Di sini pun dia datang sambil berkata, aku tidak mungkin hanya diam saja di saat kalian menghajar anak buahku seperti sayuran. Aku ada di sini. Ya benar, harapan besar bagi para angkatan laut pun karena kedatangan dari Garp yang mereka semua sangat kegirangan. Yang momen ledakan tersebut pun kita melihat bagaimana Roger dan Rock saling sadar nih akan kehadiran dari Garp tersebut. Yang akhirnya trio bersatu di insiden God Valley ini. Dan chapter pun berakhir dengan wajah serius luar biasa dari Oji-chan Garp kita. Nah, kita sekarang masuk ke bagian analisis yang kayaknya nggak akan panjang-panjang sih untuk analisis dari chapter ini, karena ya memang nggak begitu banyak, karena banyak pengulangan yang terjadi di chapter 1096 lalu. Tapi yang gila adalah momen ketika Garp datang dengan wajah yang bukan nggak sangat-sangat mirip seperti Luffy banget nih untuk Garp kita. Dan yang lebih menarik adalah kenapa ya Angkatan Laut seyakin itu dengan berkata kita selamat saat Garp datang. Karena bukankah, jangan lupa ya, terdapat bajak laut Rocks yang luar biasa isi dari krunya, dan juga bajak laut Roger yang definisi krunya juga luar biasa. Terdapat Rayleigh, Gaban yang definisi orang-orang sangat gila. Tetapi di sini hanya Garp saja dengan armada yang dia bawa. Apakah mungkin dia sendiri cukup untuk mengalahkan semua orang-orang hebat tersebut? Makanya dari dulu saya selalu bingung sih, apakah mungkin yang kuat hanyalah Garp sendiri, atau bahkan para kru-kru atau mungkin kasarnya Krocok Marine yang ada di armadanya pun memang cukup kuat. Karena bukankah di sini pula kita melihat adanya Bogart di sebelah Garp yang memang kita sudah ketahui dari chapter 1096. Yang dari dulu banget sih Oda sering banget tunjukin si tangan kanan dari Bogart, tetapi masih belum ditunjukkan seberapa kuat satu karakter ini. Karena kalau tangan kanan dia ikutan insiden God Valley yang bahkan sampai sekarang pun masih sangat setia dan sangat kuat. Kenapa Oda masih kasarnya merahasiakan si Bogart ini sekuat apa? Dimana kalau Garp sering dipasangkan dengan Rocks dan juga dengan Roger, apa mungkin juga seperti itu Bogart setara dengan Rayleigh dan juga mungkin Shirohige untuk bajak laut Rocks? Yang bukankah ini sangat-sangat mencurigakan sekali. Kita juga nih mungkin sedikit terkait Dragon ya. Walau memang dikatakan Dragon adalah anak dari Garp, yang berarti anak Garp itu bukan ibu dari Luffy tetapi dari si Dragon ini. Yang ini pun memang masih belum terkonfirmasi dan kita nggak tahu nih apakah akan terkonfirmasi. Yang apakah mungkin nanti Garp akan panik ketika ternyata melihat langsung anaknya malah ada di pulau tersebut. Karena jangan lupa Dragon ada di sana untuk proses training yang mungkin juga Garp tidak tahu kalau anaknya malah ikutan training ke satu insiden bangsat dari God Valley ini. Yang lagi-lagi ini ternyata masih pembukaan dari insiden God Valley, masih banyak pasti Oda akan mensajikan kepada kita misteri-misteri luar biasa dalam satu insiden ini. Bahkan kita masih belum diperlihatkan poin utama dari flashback kali ini, yaitu adalah tentang si Harald alias Raja Elbaf. Kita masih belum tahu perannya apa di insiden ini. Tapi ya oke lah, mari kita langsung nilai dulu untuk satu chapter kali ini, yaitu saya akan langsung kasih nilai 8,5 dari 10 yang nggak 10 nih seperti beberapa chapter sebelumnya. Karena mungkin untuk beberapa chapter sebelumnya balik lagi kita banyak membahas tentang Rock dan yang lain, dan chapter ini lebih banyak mengulang chapter 1096. Tapi ya akhirnya nih setelah 6 tahun kita menunggu dan kita sudah masuk ke insiden ini pun saya sudah cukup happy, karena kita tinggal menunggu aja nih apa yang akan Oda sajikan di chapter kedepannya. Tapi ya lagi-lagi sayang sekali guys, seperti biasa untuk minggu depan kita akan libur dan ketemu lagi nanti 2 minggu lagi. Dan kebetulan juga para Garp yang menjadi penutup dari chapter ini, buat kalian juga yang ingin kaos Garp terdapat nih kaos Garp yang warna putih ini, dan juga ada warna hitam buat biasanya kalian para wibu nggak suka memakai warna putih. Buat kalian yang pengen seperti biasa bisa langsung klik tag produk yang ada di bawah. Nah kali itu aja untuk satu video kali ini. Ya mungkin mohon maaf juga untuk update-nya sedikit telat karena ya biasalah kesibukan dunia yang udah cukup jarang juga buat upload. Buat kalian yang ingin mampir ke channel saya yang lain juga ada linknya nanti di deskripsi di bawah ya. Nah jadi itu untuk video kali ini, like aja kalian suka, bisa aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.